peradaban India kuno. Saya Gadis Adilila. Saya Ahmad Fikri Ramadan sebagai anggota kelompok. Saya Talia Ramadhani Alicia Bana. Saya Melati, saya sebagai anggota kelompok. Saya Muhammad Irwansyah sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Dandi Sutristanto Pratama Putra. Perkenalkan, nama saya Zidane Abu Zaki sebagai anggota. Secara etimologi, kata India berasal dari nama Sungai Indus dan Sungai Sindhu. Nama Sungai Indus dan Sungai Sindhu ini berasal dari bahasa Yunani. Nah, mengapa kata India berasal dari bahasa Yunani? Jadi, ceritanya gini. Dulu, ada penguasa Yunani bernama Alexander Agung. Alexander Agung berhasil menginvasi India pada tahun 326 sebelum Masehi. Tapi pada saat itu, pasukan Alexander Agung terpaksa mundur karena banyak pasukannya yang ingin memberontak. Tetapi pada akhirnya Alexander Agung tetap berhasil untuk menaklukkan wilayah dari semenanjung Yunani sampai dengan Sungai Indus. Nah, letak peradaban India kuno berada di antara Sungai Gangga dan Sungai Indus. Kota Harapan dan Mohenjo-daro. Pada masa itu, kota Mohenjo-daro dan Harapan sudah tertata rapi. Penduduknya yang dari peradaban tersebut adalah bangsa Dravida. Bangsa Dravida memiliki ciri-ciri tubuh pendek, hidung pesek, rambut keriting hitam, dan kulit berwarna hitam. Dalam buku India Kuno 2028 karya Mariani, pada saat itu kota Mohenjo-daro berkembang menjadi kota seperti halnya Mesopotamia, Mesir kuno, dan Yunani. Mohenjo-daro memiliki arti gundukan mati. Letak Mohenjo-daro berada di Provinsi Sindh, tepatnya di atas daerah Pleistocenia dan di tengah dataran Sungai Indus. 2. Kota Varanasi atau Kashi. Kota ini dianggap sebagai salah satu kota tertua di dunia dan memiliki pusat keagamaan dan kebudayaan bagi umat Hindu. Varanasi adalah salah satu kota paling suci di dunia, di mana rumah keselamatan telah didirikan di kota itu untuk menampung lelaki dan perempuan yang datang, yang tinggal dan meninggal di sana. 3. Kota Pataliputra. Pataliputra adalah sebuah kota pada zaman India kuno, dibangun pertama kali oleh pengusaha Magadha Ajatasattu pada tahun 490 sebelum Masehi sebagai sebuah pantai kecil dekat Sungai Ganggang. Oke, selanjutnya ada monumen. Yang pertama ada monumen Stupa Sanchi. Stupa Sanchi yang terletak di Madhya Pradesh adalah salah satu stupa Buddha tertua di India. Stupa ini dibangun pada abad ketiga sebelum Masehi oleh Kaisar Asoka sebagai bagian dari misi pengembangan agama Buddha di India. Yang kedua ada monumen Qutub Minar. Qutub Minar adalah sebuah menara tua yang dibangun pada tahun 1192 Masehi oleh Qutbuddin Aibak, pendiri Sultanan Delhi. Rencana pembangunan ini dimulai setelah perang yang dimenangkan oleh Mu'izz ad-Din Muhammad Ghori atas Raja Rajput. Oke, yang ketiga ada monumen Taj Mahal. Museum Taj Mahal adalah sebuah museum yang terletak di Agra, India, dibangun atas keinginan Kaisar Mughal Shah Jahan, anak Jahangir, sebagai sebuah museum untuk istri Persianya. Arjuman Barau Begum juga dikenal sebagai Mumtaz al-Jamani atau Mumtaz Mahal. Bahasa dan tulisan. Askara Pallava atau Pallava ini berasal dari India Selatan dengan bahasa sketsanya. Aksara ini muncul dari aksara Brahmi dan dipakai oleh ahli arkeologi yang bernama Nicholas Johannes Krohn. Nama aksara ini berawal dari dinasti Pallava yang berkuasa di India Selatan pada abad 4-9 Masehi. Aksara ini sudah menyebar di Asia Tenggara dan aksara ini dipakai untuk menulis bahasa Melayu kuno. Nah, di Nusantara, aksara ini dipakai untuk bercorak Hindu dan Buddha. Transportasi aksara ini disebut dengan Pasca Pallava yang sudah menyebar di berbagai tempat Asia Tenggara. Oke, selanjutnya ada infrastruktur. Untuk infrastruktur yang pertama itu ada saluran irigasi, sistem irigasi. Nah,
India sudah memiliki sistem irigasi sejak zaman kuno. Nah, seperti memiliki berbagai bendungan, saluran air, dan sumur yang digunakan untuk mengaliri lahan pertanian dan memastikan pasokan air yang cukup. Yang kedua, ada sistem jalan. India sudah memiliki sistem jalan yang luas dan kompleks sejak zaman kuno, dan menghubungkan antara kota-kota penting dan pusat perdagangan. Dan jalan raya yang terkenal di India antara lain adalah Jalan Raya Grand Trunk dan Jalan Raya Sutra Utara Selatan. Nah, yang ketiga ada sistem perdagangan. India memiliki sejarah perdagangan yang kaya sejak zaman kuno. Ini pelabuhan-pelabuhan seperti pelabuhan Mumbai, pelabuhan Chennai, dan pelabuhan Kolkata yang menjadi pusat penting perdagangan. Terima kasih. Administrasi. Yang pertama ada sistem administrasi Maurya. Sistem administrasi kuno pada zaman kuno, India memiliki sistem administrasi yang terorganisir dengan baik. Contohnya adalah sistem administrasi Maurya yang didirikan oleh Kaisar Asoka pada abad ketiga sebelum Masehi. Sistem ini mencakup pembagian wilayah administrasi, pengumpulan pajak, dan pengangkatan pejabat pemerintah yang terlatih. Yang kedua ada sistem administrasi Mughal. Pada abad ke-16 hingga ke-18, Kekaisaran Mughal memerintah di India. Mereka memiliki sistem administrasi yang sangat terorganisir dan efisien. Kaisar Mughal mengangkat pejabat pemerintah yang terlatih dan membagi wilayah administrasi menjadi provinsi yang dilatih oleh seorang gubernur. Lalu ada yang namanya profesi. Yang pertama yaitu keagamaan dan intelektual. Contohnya seperti pendeta, pandit, dan lain-lain. Lalu ada yang namanya raja dan pejuang. Contohnya seperti militer, kepemerintahan, dan juga perlindungan. Lalu yang ketiga ada yang namanya pekerja atau pelayan. Yang keempat ada yang namanya petani dan perdagangan. Contohnya seperti petani, perdagangan, dan juga pengusaha. Lalu ada yang namanya guru dan risi. Nah, waktu India kuno, guru dan risi ini mengabdi kepada ilmu pengetahuan, filsafat, dan juga spiritual. Nah, yang terakhir ada yang namanya ahli pengobatan Ayurveda. Nah, bidang ini bertugas untuk menyembuhkan penyakit dan juga mempertahankan kesehatan masyarakat. Tujuannya saya di sini ingin menjelaskan kenapa adanya sistem kasta atau golongan peradaban awal India. Kelas sosial di peradaban India berawal dari bangsa Arya. Bangsa Arya mengaku sebagai bangsa yang mulia untuk menjaga kemurnian darahnya. Bangsa Arya membagi masyarakat di dalam beberapa golongan atau kasta. Yang pertama yaitu kasta Brahmana atau golongan para ahli agama dan ilmu pengetahuan. Golongan ini merupakan golongan yang paling terhormat dan biasanya menjadi penasihat raja. Kasta kedua yaitu Vaishya, golongan pedagang dan petani. Golongan yang mau berusaha untuk perbekalan dan dibutuhkan semua golongan. Yang ketiga, golongan Ksatria, golongan peningrat dan para prajurit, golongan yang memegang kekuasaan dan menjalankan pemerintahan. Yang keempat, kasta Sudra, golongan buruh kasar dan budak. Malah ada pula yang orang-orangnya dikeluarkan dari kasta dan tidak termasuk golongan kasta manapun karena dianggap bernoda.